Tujuan SRBC yang pastinya karena SRBC ini bentuk gantangan, berarti tujuannya untuk kompetisi lomba burung. Gantangan SRBC banyak perbedaan, banyak keunikan, dan banyak inovasi. Menurut saya, karena saya juga bagian dari penghobi burung yang biasa gantang di mana-mana. Di sini akhirnya menurut perjalanan saya ini, akhirnya saya menemukan evaluasi yang akhirnya saya terapkan di dalam gantangan saya seperti itu. Nah, ini seperti halnya kita mengadakan timer ya. Timer mulai dari penggantangan, kemudian pemain harus keluar, hening, kemudian harus tertib. Itu ternyata timer saya ini bisa membuat alat, bisa menertibkan peserta. Maksudnya menertibkan karena sudah berjalan kemarin pas latihan pemanasan itu percontohan, ada kelas percontohan. Saya mengadakan 4 session, 4 kelas: murai batu, cucak hijau, kacer, sama cendet. Itu kelas percontohan itu saya memberikan contoh dulu kepada teman-teman Kicomania yang hadir pada waktu itu, hari Sabtu pagi, biar kelas yang lain itu mengikuti dari kelas percontohan itu. Maksudnya seperti kelas murai. Untuk masalah aturan sudah saya sosialisasikan, kemudian sudah saya sampaikan sedemikian rupa masalah peraturan. Akhirnya dengan bukti itu harus ada kelas percontohan dulu. Nah, kelas percontohan pada waktu itu awal murai batu. Di situ peserta ngumpul di dalam lapangan, kemudian saya mengasih aba-aba, saya hitung pesertanya. Kebetulan percontohan itu saya bikin G24 semua. Kita ngasih aba-aba, sudah cukup, kita hitung pesertanya ada 24, baru kita memberikan semacam sosialisasi, sekalian sosialisasi mengenai tombol timer. Kita pencet, di situ ada 4 tombol, tapi yang kita gunakan hanya 3 tombol. Yang pertama saya pencet, di situ muncul sliding tulisan persiapan. Nah, mereka peserta melihat persiapan. Nah, setelah persiapan 3 sliding, baru ada hitungan mundur 10, 9, sampai 1. Terakhir 1 itu burung harus tergantang. Burung harus tergantang di nomornya masing-masing. Setelah itu baru kita memberikan istilahnya pemberitahuan ke peserta. Yang terakhir, yang kalau sudah angka 1 tidak tergantang, kita akan memberikan sanksi diskualifikasi. Nah, akhirnya mereka tertib. Kemudian setelah 1 habis sliding itu ada tulisan lagi, silakan pemain keluar dari area lomba, area gantangan. Nah, di situ adalah yang saya anggap itu adalah seperti toleransi bahwasanya pengedisan itu tidak semerta-merta mereka 1 kemudian kita dis, bukan, tapi itu adalah waktu untuk toleransi. Karena pada waktu itu habis, mereka harus keluar ada 5 hitungan, 5, 3, 2, 1. Itu mereka harus keluar dengan keadaan silent. Walaupun mereka keluar dari area gantangan, tapi belum keadaan silent, saya tidak akan memencet tombol. Nah, tombol start penjurian.
Karena pada waktu hitungan itu juri sudah masuk dan berdiri di bloknya masing-masing. Tetapi sebelum saya kasih aba-aba mulai, tidak akan saya mulai sebelum mereka silent. Setelah silent baru tombol start, hitungan mundur, hitungan penjurian kita pencet. Nah, di situ kebetulan G24 kemarin saya memberikan waktu 8 menit. Setelah mereka silent, alhamdulillah pelaksanaan percontohan sampai akhir penjurian, akhir kelas, ada 24 kelas pada waktu itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, mereka tanpa teriak, tanpa protes, kemudian mereka senang. Alhamdulillah kita segi positifnya banyak yang masuk di dalam istilahnya masukan untuk SARBC. Akan tetapi semuanya itu tetap kita ada evaluasi mengenai mungkin kemarin tempat juri terlalu dekat, tempat panitia terlalu dekat dengan gantangan, akhirnya kita evaluasi, kemudian kita isolasi juri kurang maksimal. Nah, sehingga itulah evaluasinya. Saya kira kemarin setelah saya istilahnya minta pendapat dari pemain-pemain, ternyata yang kurang, yang min di gelaran kemarin adalah hanya terlalu banyaknya berkumpul panitia sama juri di dalam gantangan. Hanya kita pindah di sana panitia penjualan tiket ataupun piagam, kemudian juri kita isolasi, kita tutup ruang juri, sehingga nantinya latberan mungkin hari Selasa besok tanggal 23 insya Allah itu sudah kami rubah untuk isolasi juri lebih baik, insya Allah seperti itu. Memang peserta sudah mulai paham ya? Sudah mulai paham, alhamdulillah. Nah, tadi kebetulan di sini saya kedatangan tamu yang kemarin sudah main di sini hari Sabtu, kemudian mereka hari Minggu main di luar. Nah, ini ada rasan-rasan, di sana SAR seperti ini, di sana kemarin saya lomba seperti ini di SAR. Nah, rasanya itu baik ternyata. Rasanya itu baik, baiknya itu enak lomba di sana, nggak teriak, enak lomba di sana, penjuriannya bagus, enak di sana, peraturannya tegas, tapi memang benar-benar penjuriannya dimaksimalkan, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari latihan pemanasan kemarin ini bisa kita pertahankan sampai SAR tetap berdiri, selama SAR berdiri, aturan ini atau penjurian yang fair play ini bisa kita pertahankan atau bisa kita lebih baik lagi, seperti itu. Silakan dinikmati, langsung mulai. Itu saya membuat timer itu memakan waktu 2-3 bulan. Maksudnya untuk berpikir, karena saya juga pernah menemukan adanya gantangan yang menggunakan timer, istilahnya masih bersifat biasa. Timer seperti burung dan naik, kemudian kita timer. Nah itu, tapi untuk ketertiban kok nggak bisa sih gitu, kok nggak bisa terlaksana dengan bagus. Nah ini sedangkan
walaupun istilahnya yang pemilik gantangan, kemudian yang jurinya, kolabnya memberikan apa-apa, jangan teriak, tapi teriak itu tidak bisa teratasi dengan baik. Nah, dari situlah akhirnya saya menemukan istilahnya software, gimana sih biar mereka itu tertata bagus, mulai dari penggantangan sampai mereka silent tanpa teriak, tanpa protes. Nah, itu akhirnya saya menemukan mulai dari awal sampai akhir. Nah, itu saya menemukan pemikiran seperti itu. Ya mungkin saya dapat wahyu seperti itu. Ya, yang ada lagi yang mungkin kenapa ada istilah kalau menurut saya atau orang juga membaca itu kok beda sih dari gantangan lain yang mengenai terutama mengenai format jadwal lomba ataupun judul. Nah, kita memberikan judul awalnya sosialisasi karena ini pandemi kemudian nggak terlaksana, kita memberikan judul lagi pemanasan, kemudian ada kelas percontohan. Nah, bahkan nanti saya akan mau bikin kelas kesepakatan. Nah, seperti itu. Jadi istilah itu muncul dari pemikiran saya sendiri. Jadi kemarin adalah judulnya latihan pemanasan, tiketnya murah 50.000, 40.000, 30.000 kemarin. Nah, dan yang unik yang lain itu adalah di jadwal seperti Murai Batu A. Nah, kita bikin karena kita ingin menunjukkan lebih dulu tentang tata tertib dan istilahnya SOP. Akhirnya kita bikin G24. Nah, G24 ini unik. Uniknya kita bikin G24A1. Kemudian naik lagi tanpa jeda naik Murai Batu G24A2. Kemudian kita selingi burung lain, misalkan cendet, lobet atau apa. Kemudian ninjak ke cucak hijau. Cucak hijau G24A1. Kemudian naik lagi cucak hijau G24A2. Nah, begitu juga seterusnya ada Murai Batu B1, Murai Batu B2, cucak hijau B1, cucak hijau B2 dan seterusnya. Nah, itu tujuannya adalah biar pemain itu yang ikut di A1 tidak mengikuti di A2 karena naiknya berurutan, biar menangnya gantian seperti itu. Tetapi apabila mereka mempunyai gajah 2, monggo terserah, A1 ikut, A2 ikut, kan gitu. Atau bisa jadi mereka menganggap burungnya mampu, misalkan kita sudah jelaskan, loh, kenapa kok daftar A1 A2? Iya Pak, Om, saya membawa burung 2. Oh iya, saya anggap burung saya mampu mengikuti walaupun tanpa jeda, seperti itu. Jadi kita awalnya mereka memang bingung kenapa ada A1 A2, tapi setelah kita kasih penjelasan, mereka ternyata membawa burung lebih dari 1, atau mereka menganggap burungnya mampu, seperti itu. Terus kenapa saya bikin hanya G24? Karena biar saya itu bisa memaksimalkan aturan, tata tertib, SOP, dan penjurian. Nah, jadi mengenai SOP bisa saya sampaikan hanya ke 24 orang, mengenai timer, kemudian bisa kita memberikan edukasi tentang teriak, jangan sampai teriak, hanya istilahnya penjurian juga dia juga maksimal, pemain juga bisa melihat kinerja burung masing-masing dengan maksimal. Nah, tujuannya di situ. Kenapa hanya saya bikin G24? Nah, setelah G24 ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik, walaupun tingkat latber, latpres, nanti suatu saat kalau sudah berjalan lama, harapan saya akan menambah jumlah gantangan. Jadi nanti mungkin bertahap menjadi G36, nanti bisa menjadi G48 atau bahkan ke 60. Akan tetapi harus sepakat dulu. Misalkan memberikan saran ke saya, tolong dikasih
tambahan jumlah peserta 36, 48 atau 60. Nah, itu nanti saya kembalikan lagi ke pesertanya. Nah, kalau mereka mau sepakat, nanti saya buka kelas kesepakatan. Mungkin bisa jadi saya buka lembaran seperti absen. Sepakat buka 60, tanda tangan. Jangan tanda tangan itu bahwasanya ada di situ penjelasan jangan teriak, jangan rame, jangan protes. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah sepakat di 60 saya buka, mereka harus sepakat dong, kan gitu. Akhirnya saya buka nanti di 60. Suatu saat akan saya bikin seperti itu. Selamat, ucapkan selamat.